Terus timnya nih, Allah, Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jateng Podcast TV. Kali ini ada yang berbeda sekali. Kenapa? Gelap-gelapan. Karena kali ini saya bertemu dengan narasumber yang luar biasa, yang suka main horor-hororan. Jadi malam hari ini saya podcast dengan YouTuber horor di Semarang, salah satu YouTuber horor di Semarang. Jangan lupa subscribe juga ya. Bang Jo, gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat nih Bang. Gimana? Di mana ini Bang? Jadi ini kita masih posisi di rumah Pesugihan Gajah Mungkur. Gajah Mungkur Semarang ya? Iya. Tengah-tengah kota Semarang itu ternyata ada. Taman juga sih. Jadi tadi saya sudah explore sebentar Bang. Kita udah explore sebentar tadi di belakang. Pada saat kita masuk ke ruangan yang belakang sana, tiba-tiba ada geraman. Nggak tahu itu kucing, anjing, atau macan, nggak tahu wallahu a'lam. Nah, saya sebetulnya menarik sekali dengan tema yaitu horor. Sejak kapan Bang suka horor Bang? Aku aslinya dari kecil ya Bang. Dari kecil tuh udah jalan-jalan sendiri dari rumah kosong sampai masuk sendiri. Gitu? Iya. Emang nggak takut? Kalau saat takut sih kita diciptakan takut yang di atas aja gitu. Gitu. Cuma ada yang unik Bang sih. Jujur aja saya ada yang unik nih. Kebanyakan kan orang yang cari-cari horor, yang suka horor itu kan pakaiannya kayak paranormal, ya. Berjubah hitam, seperti belangkon. Kok semiran Bang? Jadi gini, kita diciptakan apa adanya sih sebenarnya. Kita mau cari apa, mau cari setan, apa cari anu itu Allah alam sih. Jadi gini, kalau emang mau mewujudkan ya diwujudkan aja. Jadi kalau emang mau lihatin, jadi jangan lihat dari tampilan kita semua. Jadi gitu ya. Jadi intinya gimana ya? Kita masih ada tim juga sebenarnya kan remaja semua. Jadi intinya gini, kalau diibaratkan kayak itu yang spektakuler apa gitu, intinya gini, itu biar apa namanya haknya masing-masing lah. Jadi kita mau jadi diri kita sendiri. Jadi nggak harus ya orang yang pakai yang seperti ini nggak bisa spiritual atau hal-hal yang berbau-bau kan belum tentu ya belum tentu sih. Jadi kita ya gimana ya, intinya dari balik lagi sih Bang, dari diri kita sendiri aja. Niatan mau gimana konten apa gimana ya dari diri kita sendiri sih. Bang, ini kan konten kalau menurut saya kan ada resikonya yang besar ya. Entah dari kesehatan, keselamatan, apalagi urusannya dengan jiwa ya. Ini ya. Kurang kerjaan banget sih Bang. Jadi gini ya. Jadi ya kalau masih emang bener nih kan ada orang bilang kurang kerjaan ya Bang ya apa. Jadi gini, di dalam satu hal. Dari sistemnya nilai dari diri kita sendiri. Kita takut malah sebaliknya setan apa jin apa nakutin kita. Kita berani, salahnya malah gak berani. Intinya Allah balam aja sih bener katanya apa tadi. Kita nyari gini ya Tuhan menciptakan semua wujud kan berbeda-beda aja. Ada arwah sana, alam beda alam juga ada. Kita beda alam beda. Jadi eksplorasi ini kita tipe apa namanya? Kayak tipe horor. Cuman ada security-nya juga sih gitu. Jangan dibuat terlalu seram dan terlalu begitulah. Ya jadi ganggu gak sih? Kayak gini tuh ganggu gak? Ganggunya sih enggak ya. Cuman buat kan kita beda alam nih. Iya. Kita tahu bahwa ada alam manusia, ada alam gaib gitu. Iya. Kalau kita mencampuri di dunia gaib, apakah itu suatu bentuk gangguan? Mereka yang terganggu atau kita yang terganggu? Ya intinya sih kalau kita ganggu mereka sih di dalam hal ya di sebaliknya kita enggak sih, cuman kita masuk sini juga ada salam, kita masuk sini juga ada izin. Harusnya bilangnya gitu sih, ada izin. Intinya kalau sebaliknya kita bisa ketemu di alam lain, ya lebih baiknya kita bisa ngobrol sih. Lebih baiknya kita intinya ya buat komunikasi itu lebih baik gitu. Jadi kan kita juga bisa nolong di sisi hal situ itu ininya matinya kenapa, ini matinya kenapa bisa diceritain kita kan kita bisa bantu. Lokasinya gimana, udah ditemukan jasadnya apa belum kan kita juga bisa bantu gitu sih Bang. Di
di YouTube-nya kan kontennya memang semuanya horor ya. Apa Ya. nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Joy Juno Channel. Jadi gini, kalau kontennya horornya sih dibilang semua horor enggak sih ya Bang? Enggak ya? Jadi kita konten segala hal sih. Intinya gini. Kalau kita udah lebih ada 100 atau apa 1000 subscriber, kita mau buat konten prank apa gimana lah, intinya sesuai request kita bisa penuhi lah gitu. Oh gitu ya. Tapi yang utama awal milihnya lebih horor. Ya intinya asik lah buat horor gitu. Kita belum ada yang bisa kita namanya dunia malam, kami orang lihat dunia malam, kita kan bisa buat apa namanya yang nonton itu juga bisa terhibur lah gitu. Konten-konten horor yang lainnya juga banyak ya Bang. Kalau kita lihat di YouTube kan banyak sekali. Yang jadi pertanyaan saya gini, ini saya jalanin sendiri, belum pernah mendapatkan penampakan atau belum pernah melihat soalnya. Nah, tapi tadi sempat mendengar bareng-bareng tadi satu tim itu mendengar suara keraman tadi. Yang saya pertanyakan itu yang di luar YouTube abang nih, Bang Juli. Ada yang kelihatan kuntilanak, genderuwo dan lain-lain macam sebagainya kan. Ya. Asli ya Bang. Jadi di balik semua itu gini ya Bang ya. Kalau semua itu dari diri kita sendiri. Cuman kalau dari omongan lain, dari soal kamera mau menangkap sosok itu kan istilahnya gak langsung nongol wujud. Nah, gak langsung wujud yang nongol paling ya cuman sekitarnya kayak cahaya doang, apa namanya kalau bayangan doang, itu kan pasti kalau di kamera ada. Cuman kan belum pastinya langsung nongol di depan kayak istilahnya ya bukan media YouTuber mana-mana lain ya Bang ya. Cuman kalau yang kita langsung hadapan di kamera, kita buka coba di kamera, setannya itu apa langsung ketemu itu kalau di istilah Allah alam ya itu nggak pasti ada. Kalau itu nggak pasti ada. Kalau saya sih real ya, karena saya mencoba untuk jujur dengan diri saya sendiri. Kenapa kok saya minta untuk kolaps, kenapa saya minta untuk ikut, itu karena memang saya penasaran gitu. Kenapa saya penasaran, karena banyak sekali tontonan yang saya kira kok agak ganjal ya. Karena beberapa kali di konten YouTube yang lainnya Bang, saya minta untuk kolaps, bahkan saya untuk biaya hotel saya bayar sendiri aja, mereka nggak mau. Nah itu mungkin saya salah satu yang beruntung karena YouTuber Semarang yang horor masih bisa menerima saya. Mungkin karena saya terlalu berani atau seperti apa, nantang-nantang ya. Bukan sebetulnya Bang. Nah, saya bukan nantang-nantang, cuma memang dari hati saya sendiri memang ingin ya Bang. Masuk. Ini Bang. Enggak kelihatan di kamera mungkin. Boleh biar tadi. Ya cuman gini masih Bang, ini suasananya Bang Mili. Cuman kalau emang bisa ngerasain suasana sini, bisa ngerasa yang dirasain apa kayak apa itu pasti ada di sini. Coba kalau emang semuanya belum percaya, coba aja di sini kan bisa pasti. Oh bebas. Yang nggak percaya silakan datang ke sini langsung. Bisa kalau berani sendirian ya. Cuman dia itu kalau penampakan dari diri kita sendiri sih Bang. Bang pernah mendapatkan penampakan yang paling jelas eksistensinya itu kapan Bang dan di mana? Kalau saya paling jelas jujur nih nggak usah pakai kamera, maksudnya nggak di kamera dia. Jujur ya. Kalau penampakan paling jelas itu waktu di rumah. Gitu. Di rumah sendiri malah. Jadi dulu kan rumah kan yang semuanya di depan kan di belakang cuma di depan tuh rumah kan yang di lantai 2. Lantai 2 itu saya tidur Bang. Saya tidur, tahu kebangun udah ada semua. Nah itu ternyata malam-malam aku lihat sesuatu itu yang namanya sosok di situ, katanya penjaga situ sih Bang. Dan katanya si almarhumnya kayak aku ya Bang ya. Itu apa penjaga situ. Jadi gini Bang, kita kalau lawan tidur arah, kalau kembali kalau gimana pasti ada diganggu setan. Ya mitosnya gitu loh. Cuman saya ngalamin kok bangun-bangun berdarah, katanya sih gini rumornya. Malam badan itu kayak ada yang geser sendiri gitu Bang. Jadi ditanggapin di pintu lah. Itu pada malam harinya Bang. Saya naik waktu mati lampu. Itu ada sosok tuh cewek. Cewek itu cantik Bang. Orangnya cantik. Cuman gini, mau aku samper, terus aku kayak gimana ya? Intinya kayak maju mundur lah. Itu tuh berwujud gitu. Ya? Berwujud asli itu dari diri kita. Terbang nggak? Nampak tangan nggak? Nggak nampak tangan. Jadi nggak nampak tangan. Jadi gini,
semisal kita lihat kayak gitu ya Bang ya. Semisal kita kayak gitu, begitu kita hadapin mau ngajak ngomong apa gimana, kita sekejap mata, kedipan mata itu langsung hilang Bang sih. Semuanya gitu sih. Cuman saya ngalamin sendiri sih, ya gitu sih. Semuanya gitu. Cuman kalau emang kita mau bicara itu ada komunikasi itu dari salah satu ya, intinya gini, kita bisa berani, kita omongin pelan-pelan, kita deketin pelan-pelan, bisa diomongin, bisa sih kalau memang. Bang, kalau kayak gini, sepengalaman Bang Jen, ada ritual-ritual khusus nggak sebelum mulai gitu? Kalau ritual Saya masih bertanya tadi, saya juga bertanya Bang, tadi kan sempat minum itu air apa sih? Oh, jadi gini, soal ritual itu gimana ya, kepada agama masing-masing ya Bang ya. Kalau ritual itu ya gini, kita sebelum setimnya aku ya Bang ya, biasa kalau mau ke rumah hantar kayak mana, kita biasanya nyipain air putih 1 botol. Itu yang namanya putih itu udah dikasih doa sama bapak juga aku sendiri. Jadi bapak putih juga ya selebihnya gitu sih, cuman pengobatan alternatif sendiri lah dikasih itu, intinya buat jaga itu, buat bersinar badan sendiri kan gitu. Jadi intinya kalau ada yang mau masuk, ada yang mau, pasti kan nanti ada diri kita sadar, terasa mesti ada. Tapi seperti itu menurut Bang Jo itu sebuah kepercayaan atau memang realita Bang minuman itu? Kalau fungsinya gitu. Saya sih realitas sih. Kalau dari kepercayaan. Apa yang membuktikan? Ya membuktikan sih ya selama ini gimana ya, soal itu ya berarti jajan aja sih. Biasanya kan rumahnya kalau nggak ada ritual, nggak ada apa, ketumpahan sakit gitu. Itu sih ya, sebenarnya sih dari diri kita sendiri sih Bang. Oh gitu. Iya, sebenarnya dari kita sendiri. Jadi Bang Jo nih, kebetulan kan saya juga bergerak di bidang alam bawah sadar Bang. Jadi profesi saya itu kesehariannya itu adalah hipnoterapis. Oh gitu. Kalau kamu buka Facebook saya seorang hipnotis Bang. Oh gitu. Jadi saya juga lulusan S1 psikologi. Saya mempelajari tentang alam bawah sadar dan mekanisme otak. Oh, dan sebetulnya yang Bang Jo jelaskan itu adalah sebuah teori yang sering saya dengarkan pada saat saya ngisi seminar ataupun workshop di instansi manapun, bahwa sebetulnya air itu adalah media penyampai pesan yang paling kuat. Kenapa saya ngomong itu Bang? Karena itu ada penelitiannya, jadi bukan kepercayaan aja. Jadi dulu ada profesor di Jepang, ada salah satu profesor namanya Masaru Emoto. Silakan cek aja di Google, nggak apa-apa. Masaru Emoto. Beliau keliling 20 tahun keliling dunia itu untuk meneliti tentang air Bang. Oh iya. Air itu kalau dibacakan doa dia bentuknya akan indah. Kalau di zoom paling besar. Kalau dibacakan hal yang jelek dia akan berbentuk yang semeraut yang kacau. Nah pada saat orang diberikan air doa dan diminum oleh kita, kenapa bisa ngefek ke kita? Karena sebetulnya di dalam fisika mungkin sudah pernah dapat pelajarannya bahwa 70% di tubuh kita adalah air. Benar ya? Iya benar. Itu pelajaran Allah. 70% itu adalah air ya? Iya. Benar ya? Benar lah. Di SMP ya kelihatannya. SMP itu 70% air. Jadi sampai sekarang pun saya mempercayai. Jadi kalau ada, nggak mungkin dong kalau kita mau ritual membacakan yang jelek-jelek kan? Iya lah, nggak mungkin. Nah seperti itu. Jadi banyak orang yang salah kaprah bahwa mengatakan bahwa ada air dikasih doa itu musyrik gitu. Musyrik banget. Katanya gitu. Sebenarnya sih ya katanya sih gitu. Cuman rumornya gini sih, dari sana sini kalau semuanya kiai mau baca-baca itu, iya kan kiai aja pakai air ya. Bisa-bisa sembuh gitu. Cuman dari percaya diri kita sendiri sih Pak aslinya. Iya, tergantung percaya tidak percaya sih sebenarnya. Tapi kalau dari segi keilmuan sains, saya sendiri mempercayai. Dan baru dengan Bang Jo saya membuktikan sendiri bahwa ada eksistensi energi. Dimanapun saya belum pernah melihat sih bentuk eksistensinya. Baru kali ini suara Bang. Terima kasih Bang Jo. Ini tadi. Nah, terus timnya nih. Allah. Oke, stop di situ ya.
Jam berapa, Bang? nih? Jam 1 mau jam 1 ini. Kita ngobrol ditemani kuntilanak ya, ataupun gitu. Gak apa-apa lah. Ini bukan Lanjut lagi. Bukan apa ya bang, saya berdiri di situ. Ada sosok cewek berdiri. Bang, saya biasanya itu kalau Mas, podcast. dari tadi aku udah kepancing apa suruh ke bawah. Oh gitu. Bawahnya udah suruh ke bawah tapi aku nggak bisa nuruti itu. Jadi Ini belum di. Mas saya juga begitu. Oh, pause ya? udah. Pause ya? Udah. Masih on tuh? Iya. Ya nggak apa-apa, masih on terus tadi. Cuman biar kita dikira ada apa-apa nih ya di sini. Enggak, saya saksi mata ini. Saya subscribernya Bang Jo. Dia juga menyaksikan tadi. Saya tuh biasanya kalau podcast itu dengan tokoh politik Bang. ngomongin politik, ngomongin tentang agama, baru kali ini saya Langsung bukan konten lari. iya. Aduh ya Allah. Jadi ada tadi dari situ bang. Nah, aku kerasa. Emang dari tadi memang ada di situ Iya. ya, ada kerasa ya. Karena Kerasnya kita kan di belakang. Mm-mm. Cuma kan gini ya guys. Ini di sini ada sih memang bener ada. Cuman begitu muncul saya lari, ikut lari. Cuman Betul. ya karena Bang, kalau makhluk kayak gitu muncul itu dia memberikan tanda-tanda atau langsung muncul sih Bang? biasanya sih beri tanda sih ya bang. Jadi gini, kalau tanda-tanda, kalau gimana istilahnya gini bang, kalau ada suara, ikutnya suara ketawa lah apa gitu. Kalau suara itu menjauh, itu orangnya dekat, makhluknya mendekat. Tapi kalau suaranya mendekat, itu orangnya yang jauh. Biasanya gitu bang, suara. Oh gitu Kalau ya. tanda-tandanya gitu. Nah jadi tadi itu sumpah bener. Aku sampai lari ya, lari. Langsung nyamperin situ langsung langsung hilang nggak ada nih. Jadi nanti kontennya ini digabungkan juga gak apa-apa kan? Nggak apa-apa Nggak apa-apa ya. Nanti lah, nggak Saya minta izin dulu kan karena memang ini podcast gak biasanya saya tertata Bang, jadi di meja ini kita les ya di tempat yang Jadi kotor. gini, kalau ada waktu lagi mau aja ini dari tempat lagi ya. Oke siap, Sama- saya berani sebenarnya. Iya, bener. Bang masih seputar masalah horor nih Bang. Iya. Bang, makhluk goib itu bisa nggak sih menyentuh manusia? Bang? Kalau istilah itu di mana-mana kalau masuk gaib kita sentuh kan pasti tembus kan. Bayangkan. Dan kalau istilah mau bisa menyentuh itu istilah ada kepercayaan sendiri sama ikatan batin sendiri. Oh gitu. Jadi kalau mau bisa menyentuh ya menyentuh, intinya kayak gini bang, kayak si makhluk itu masukin ke tubuh orang, kita komunikasi itu kita bisa nyentuh. Cuman kalau dalam satu hal ada gitu, itu dipercaya nggak percaya sih ya bang, kita di istilah malam kita nggak bisa nyentuh. Biasanya gitu, tembus gitu. Tembus ya, jadi mungkin malah nggak bisa kalau orang biasa Iya. mungkin nggak bisa mikir. Cuman kalau memang kita anak indigo nih ya bang, semuanya anak indigo, kita ada depan omongan komunikasi itu pasti bisa. Cuman kalau kita nyentuh, assalamualaikum, apa ya? Oke, baik saya lanjut lagi. Jadi indigo tadi, nah malah saya tertarik nih Bang. Orang indigo tuh orang yang seperti apa? Banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang pintar atau memiliki kelebihan khusus atau di dalam psikologi itu ada yang namanya gifted Bang. Ya. Ada anak gifted. Apakah indigo itu hanya bisa melihat setan, berkomunikasi dengan makhluk halus, atau bagaimana jawabannya? Jadi gini ya bang, soal indigo itu, aku dulu pernah itu bang, punya teman yang di tempat tinggalnya di City Garden, tahu kan? Garden Global lama itu. Itu indigo dari kecil bang. Indigo dari kecil tuh dia udah ngomong sendiri kayak ada temannya sendiri. Soalnya kan lingkungannya juga kayak gitu. Dianya indigo kan bisa saling komunikasi sendiri. Dan sampai pesannya dulu sempat sih bang, kita berdua ke apa namanya City Garden kan temannya tinggal dia di sana. Di City Garden kita turun ke makam gue itu. Dia komunikasi sama saya ya biasa aja. Jadinya intinya udah pada kayak keakraban Oh gitu, banyak ngobrol kayak satu itu ya. jadi kak intinya kalau di situ mah ngomong bahasa Jawanya gini bang, kue sopo, kue nopo nih gini ya, gitu. Masa gak kocokku ya, jadi biasanya gitu. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa kalau indigo itu dia bisa melihat masa depan. Kayak contoh siapa ya yang terkenal itu yang mukanya runcing, Roy Kiyoshi. Oh, itu masih Roy. saya nggak mau bahas soal dia, cuma kan dia pernah ngomong bahwa katanya
orang indigo itu bisa membaca masa depan, benar nggak sih Bang? Kalau di itu gini sih Bang. Beneran sih katanya di 2020 dia ada artis yang masuk narkoba, ternyata dia sendiri yang masuk. Maaf ya. Dia yang masuk narkoba ya nggak apa-apa. Itu kan fakta ya. Mungkin dia membuktikan sendiri untuk dirinya sendiri. Ya benar ya mungkin gitu. Ya. Oh ada artis, saya ini artis ya. Mungkin nanti yang saya masuk narkoba itu dah. Itu istilahnya dari itu juga kalau dari teman saya kalau bicara ke masa depan itu di dalam tanda kutip juga sih Bang ya. Kalau soal indigo bisa bisa lihat ke masa depan itu cuma isu belaka aja sih. Isu belaka ya. Cuman kalau emang ke emang bisa ke pikirannya bisa menilai ke masa depan, kenapa dia di rumah gak itu biasa aja. Kalau bisa kedepannya kita sukses, kita di rumah santai aja. Intinya ke depan kita sukses, kalau gak ada usaha mana ada kan. Bang, kalau ini banyak konten horor yang saat dia sudah monet, sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube, terus dia jalanin saran-saran dari komen-komennya di subscribernya, sampai dia melakukan sesuatu yang saya nilai untuk moral sosial, moral agama itu sangat menyedihkan. Bahkan saya sendiri pribadi memang nggak senang. Salah satunya dengan horor, menantang-nantang. Itu kalau pendapat Bang Jus sebagai pelaku sendiri untuk YouTuber horor gimana sih Bang? Untuk jadi hal seperti itu. Di istilah kita gini, kalau emang kita membuktikan sebuah request gitu kan Bang, kita boleh belajar. Cuman kalau di dalam hal kita nantang-nantang kayak gitu, itu sebenarnya salah sih. Jadi Tetap salah dong. salah, kita soalnya dunia kita masing-masing. Kenapa kita nantang dunia lain? Sebetulnya kan kita berdampingan. Kita kan aslinya di mana-mana kita pasti ada lah kayak gitu. Cuman di dalam satu hal ini kita di dalam nggak boleh nantang. Intinya kayak gini sih Bang, sesama orang. Kita sesama orang beda jabatan. Kita nantang, kita kan salah kan Bang. Nah kita nggak boleh kayak gitu. Intinya. Iya, wong nantang sama orang yang kelihatan aja, sama manusia aja horor ya. Horor banget itu. Apalagi zaman sekarang ya. Ya, apalagi dengan badan yang tidak kelihatan. Iya benar logikanya gitu. Mungkin mereka hanya mengejar uang mungkin ya Bang ya. Ya itu kemungkinan juga. Untuk para YouTuber monggo silakan yang lihat saya yang memang selalu ada penampakan dan lain-lain, saya boleh izin untuk datang ke tempatnya, saya ikut explore, kita bisa collab di sana. Saya ingin membuktikan ini secara pribadi, bukan di channel saya. Jadi secara pribadi saya sendiri ingin membuktikan. Entah nanti di belakangnya saya kuat apa enggak, wallahu alam, karena saya manusia biasa. Iya benar. Sampai tadi ya awal kita WA-an, kita komunikasi, Bang, nanti ada ritual enggak? Saya nggak bisa apa-apa loh Bang. Nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Bener ya? Iya benar. Makanya kita dari intinya kepercayaan dari badan kita sendiri, dari kita agamanya apa, kita bisa kepercayaan dari agama kita sendiri kan bisa. Tapi dulu sering komunikasi juga dengan makhluk-makhluk harusnya. Sama saya Bang. Bang. Kalau saya sih kalau komunikasi nggak pernah ya Bang. Cuma intinya ya pengen sih kalau bisa. Kalau bisa sih obrolan ini kalau ada apa, kalau apalagi bisa muncul ke konten apa lebih bagus sih. Yang dijual saya tanya. Iya benar. Soalnya yang dijual saya tanya. Cari ya susah-susah, makanya pekerjaan nih YouTube horor tuh dikira gampang kayak gini ya, dikira gampang ya naik ke pagar. Apalagi kita masuk sini harusnya bisa izin, nyatanya kita ya gitu tadi gitu. Untuk Lolo yang YouTuber horor itu otaknya di mana sih? Saya baru ngerasain juga, saya baru ngerasain pengorbanannya membuat channel, semangatnya luar biasa ya. Ternyata memang di Semarang masih banyak orang-orang yang berani, masih banyak orang-orang yang berani untuk datang ke tempat ini. Di Semarang tuh banyak banyak komunitas horor juga banyak. Ada Semarang Art TV, saya sebutin Semarang Art TV, ada Ghost itu juga, terus banyak lain-lain sih. Ada yang di Belusukan juga ada, terus sama yang Uwi itu apa namanya? Banyak ya? Banyak itu yang Uwi pernah sama Semarang Art TV juga pernah kan di Banderia sama. Kalau aku mau bisa, kalau di Banderia sih. Ada makam 3 sama makam 1. Oh iya, saya tahu makam. Mau siapa tahu besok bisa sama. Cuman bukan rekayasa di makam 3 saya menemukan batu hitam. Oh gitu. Batu hitam cuman
kan tak lempar. Itu manifestasinya bentuknya seperti apa sih maksudnya? Jadi, Awalnya nih, ini di daerah awal nih. Dari awal Anda mungkin duduk, tiba-tiba bisa muncul tuh gimana? enggak, jadi gini. Pertama masuk di sebelah patok itu kok jelas gitu, langsung tak ambil. Wah, kalau langsung berat sama panas gitu, langsung ini nggak beda sama tak lempar aja. Karena kan mistis kalau buat barang-barang kayak gitu kan kita koleksi itu buat apa sih gitu. Iya. Kalau kalau buat dukun baru itu kan mitos sendiri-sendiri, itu pesan sendiri-sendiri ya. Jadi kita kepada diri kita sendiri aja sih bang, dari agama. Jadi kalau menemukan itu, kalau prinsip dari hidup saya buat apa sih kayak gitu. Enggak disimpan gitu. Mayan Apa, enggak. iya. Siapa tahu dapat cewek itu. Itu cuman mitos belaka aja. Jadi malah menimbulkan Iya, kemusyrikan juga ya. ya kayak istilah rumah pesugihan ini sih katanya gitu, katanya orangnya nggak kuat tumbal, jadi dia hanya stres terus mau lompat ke lantai 2 sini sih bang, katanya gimana sih, cuman gagal, jadi saya meninggal karena nggak kuat tumbalnya itu. Cuman kalau pesugihan 2020 masih ada hal yang kayak gitu saya nggak pernah percaya ya bang, cuma sama kan. Cuman kalau pesugihan, kalau emang cari pesugihan sih di mana hal saya cuma iyain aja sih ya gitu. Cuman gimana ya, percaya kita mau sukses, kita mau kaya, kita harus usaha ya benar, kerja ya. Iya benar, nggak mungkin kalau Pesugihan emang pesugihan ada. Bentuknya apa sih, banyak yang kayak babi ngepet, tuyul gitu kan. Mungkin kalau untuk hal-hal gaib saya sendiri percaya sih, tetapi apa bang, kerasa bang ya? Ada ngerasa kayak ada yang deketin kayak saya bang. Nggak apa, aman sih bang, ini masih aman ya, kayak ada di belakang ini. Jadi mungkin biasanya kalau saya podcast setengah jam sampai 1 jam, mungkin ini nanti pendek aja ya, karena tempatnya juga horor dan jujur aja saya juga manusia biasa bro, bukan tempatnya podcast nih, tempat ini saya anti mainstream, ditemani sama kuntilanak. Yang viral-viralnya yang paling sering jam-jam segini sih. Jam segini ya. Ya, ini sumpah ya, ini buat saya sekarang sudah beli di sama sini. Bang, puasa itu ada penampakan nggak? Kemarin puasa itu ada penampakan nggak? Oh, kalau puasa itu di Katanya istilah, setannya diikat bang. istilah agama sih ya bang. Kalau di bulan puasa itu semua hal makhluk itu, setan tuh aslinya tuh tidak ada bang, setan. Oh, Dari ibarat saya melajari agama, setan itu nggak ada. Jadi gini, kalau setan ada itu berarti satu hal, jin yang mewujudkan makhluk halus. Jadi makhluk halus itu aslinya jin. Jin dari dari ciptaannya Tuhan juga, itu jin. Cuman dibilang gini sih bang, di jin-jin itu kan ada 2 hal, jin baik sama jin jahat. Nah kalau yang mewujudkan setan-setan itu mungkin kan kemungkinan itu jin jahat. Jadi kalau di bulan puasa itu, di mana saya belajar di semua agama sih bang, gini. Kalau agama saya kan Islam ya bang, orang tua saya juga Islam semua. Jadi kalau seolah-olah katanya di bulan puasa itu soal jin itu semua dikurung semua sih bang, katanya gitu. Jadi kalau ada setan, ada apa di bulan puasa itu mitosnya tidak ada sebenarnya. nggak ada ya. Nah, kalau saya lihat kan dari awal kita ketemu tadi terus jalan sampai Bang Jo itu di depan ya, jarang ada orang yang berani di depan. Saya sendiri sering isi motivator tapi nggak berani kalau di horror jalan di depan. Bang, kuncinya pasti ada tips nggak untuk orang biar berani? Karena setahu saya sendiri pernah membuktikan bang dengan keilmuan saya sendiri. Saya pernah ditandingkan, saya pernah versus dengan seorang paranormal yang ada di Jakarta, salah satu paranormal di Jakarta itu. Saya membuktikan bahwa mereka menggunakan indera ke-6 ataupun membuka indera ke-6. Saya hanya menggunakan hipnotis. Iya, saya menggunakan hipnotis itu. Jadi ada satu subjek mediator yang mereka praktek dengan ilmunya, saya praktek dengan ilmu saya. Nah, kebanyakan setelah saya penelitian juga, saya survei ke orang-orang bahwa terkadang munculnya bentuk ini itu karena manifestasi apa yang dipikirkan mereka. Karena kan sebetulnya jin tidak berbentuk ya bang, iya kan? Jin nggak berbentuk. Ya, setan nggak berbentuk, cuman yang berbentuk setan itu aslinya jin. Iya, makanya jin, maksudnya secara bentuk kan ada yang buat pocong, kuntilanak, kan bukan langsung terbentuk seperti itu. Iya. Nah, di saat itu saya versus itu, saya membuktikan bahwa ternyata kita bisa mengolah pikiran kita, bisa membentuk suatu
objek, Iya. yaitu makhluk gaib. Nah, ada orang yang sebetulnya dia berani karena ada rasa ketakutan yang tinggi, jadi bisa terbentuk bukan karena realita gaib. Nah, kalau kita ngomongin itu kan sainsnya. Iya, iya. Nah, benar. kalau kita ngomongin masalah Bang, tips apa ya Bang, biar orang itu berani berdampingan hidup dengan makhluk gaib? Kalau motivasi dari hidup saya sih gini bang, kalau kita istilah dalam hal gini, kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan manusia jadi manusia kan, kita juga punya agama ya bang, harus kepercayaan masing-masing. Jadi gini, kalau semisal keberanian dari diri kita sendiri, jadi kalau kita berani harus berani, jangan dipaksain. Kalau nggak berani gitu, jadi Wani orang-orang istilah Jawanya gitu ya Pak. Nah jadi di dalam diri nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. nah benar masuk dari diriku sendiri sih, intinya gini, aku yakin ke sini, aku mantap ke sini, jadi aku harus berani. Aku semakin berani, aku nggak semakin takut tapi semakin berani. Kalau kita takut, ngapain kita kesini gitu. Jadi kalau kita takut, ngapain kita kesini, nanti malah kita yang ditakuti. Itu sudah otomatis di pikirannya Bang Jo kayak gitu. Udah cuma sendiri dari pikiran. Jadi coba gini bang, tadi kita mau collab ini dari pikiran saya, jadi di grup. Kalau ada yang nggak mau ikut dari tim aku mau sendirian di sini sih bang. Sebelum ikut sama yang namanya JK. Cuman adalah gini, timku orangnya baik-baik tuh yang di belakang ya. Timnya baik-baik, namanya Sifran sama Siratu. Nah, jadi gini, untungnya dia ikut juga sih. Kalau dari kemana-mana dia sering ikut. Jadi kalau emang mitos dari keberanian itu dari diri kita sendiri. Berarti sebetulnya makhluk gaib itu nggak perlu ditakutin ya? Nggak perlu ditakutin. Jadi intinya setan mau nongol itu ya bang. Ya kita jin lah gitu. Mau nongol itu aslinya tuh mau komunikasi sama kita bang. Jadi kebanyakan orang kan kitanya yang takut. Jadi malah kita yang disagunakan sama setan juga ditakut-takutin lagi ya gitu. Nah, karena sama-sama makhluk dari juga ya. di baliknya itu si makhluknya itu intinya tuh aslinya mau ngajak komunikasi kita, akhirnya gitu bang. Dari istilah agamanya bang. Tapi selama ini explore, apakah pernah sampai ikut ke rumah gitu? Kalau ikut ke rumah ya bang, itu cuma realita aja sih bang. Jadi itu intinya gini, kalau emang ikut ke rumah, semisal dari dirinya si itu lemah apa gimana, itu dari kekuatan tubuh sendiri. Jadi kalau emang dia gak kuat, dia lemah, dia takut, pasti akan sampai ke rumah diikutin terus. Ada nggak sih orang yang collab dengan Bang Jo itu takut gitu? Pernah aja sih bang, takut, cuman gini dia mintanya di balik layar terus. Jadi ada di kamera minyak lampu lah intinya gitu. Jadi aku mau ke tempat sini dia pastikan di balik layar terus gitu. Nah jadi ya udah, mungkin besok gak usah sholat lagi dari gitu. Tapi jujur aja, selama ini tadi 5 menit yang lalu bang, saya ngerasa di sini tuh panas nih. Apa ya bang? Iya, ngerasa kayak telinga di sini sebelah kiri aja. Ya, itu dari rasa auranya sendiri. Mungkin aura ya. Padahal saya nggak memikirkan apa-apa. Karena saya tahu sense, saya tahu hipnotis. Saat saya memikirkan pasti akan terjadi di pikiran saya. Saat ini saya ngobrol itu saya nggak memikirkan apa-apa. Jujur aja demi Allah, saya nggak memikirkan apa-apa. Saat ini bisa saya. Ini luar biasanya Allah ini. Iya, sangat besarnya. Jadi kayak aura panas memang kita rasain, padahal di sini udaranya dingin ya bang ya. Iya dingin. Iya dingin. Tapi sini panas kayak. Sih jadi nggak Kerut tadi juga ya. Tadi juga rasain ada itu ya. Iya, ngerasa. Ada rasa something. Suara-suara aja tuh. Itu ada yang benar tadi. Mungkin udah aja ya, mungkin terlalu lama kita podcast, siapa tahu mengganggu ke yang lain. Kita bisa explore dengan Bang Jo lagi, nanti kan perjalanannya aja. Terima kasih Bang Jo atas waktunya untuk podcast pagi hari ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channelnya apa Pak? Jolong channel, jangan lupa di komen juga ya guys ya. Biar channelnya bisa tambah berkembang, dan jangan Jadi lupa. Jadi saya juga bukannya nantang sih ya. Jadi mau nantang sama ini, teman di nantang bukan enggak ya. Mau ngajak collab lagi nih di tempat angkar. Siap, saya berani aja. Dimanapun tinggal calling. Yang penting saya nggak mau barang-barang banyak-banyak. Siap benar. Saya di atas 4 orang saya akan nolak. Kemarin aja ada yang collab juga mau collab. Yang WA-nya itu gambarnya kayak Jepang itu. Oh iya itu Semarang kan, sama Semarang. Ya itu
collab tapi orang 6 dan 7 saya langsung Nah. tolak. Kalau berani 2 orang dengan saya, kalau enggak 3 orang maksimal 4 ini lah. Jadi gini bang, kalau emang harus real horror, gitu ya, Bang. Kita minim bisa nantang orang kita ganjil nggak masalah. Kurang lebihnya 1, 2, 3, 4, jangan sampai lebih dari 5 gitu. Oh gitu ya. Jadi ada orang 2 atau 3 di depan layar sama berapa orang di belakang layar gitu. Jadi bisa ngerasain semua bang, auranya kayak apa ya bisa ngerasain semua. Oke, terima kasih Bang Jo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Untuk Anda bisa ngirim masukan untuk podcast selanjutnya di mana dan sama siapa. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan video terbaru dari Jateng Podcast TV. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.